Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat rekan sejawat, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, di mana Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai panutan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Adapun konsep budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan komentar apa itu budaya positif. Di sini ada kata budaya dan ada kata positif. Ada yang bisa memberikan komentar apa itu budaya? Ya, Bu Mariana. Jadi budaya itu adalah nilai-nilai atau keyakinan. Iya, betul sekali. Budaya itu adalah nilai-nilai, keyakinan, atau kebiasaan-kebiasaan. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita itulah budaya positif. Budaya inilah yang harus dikembangkan di sekolah kita. Selanjutnya adalah paradigma perubahan. Jadi Bapak Ibu di sini saya akan mengajak melakukan satu kegiatan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu di sini kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, instruksinya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan kita. Nah, kita membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan kita ada sebuah benda yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya benda itu untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan Anda atau B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Jadi tugas rekan Anda atau B ini
bertugas membuka kepala tangan Anda dengan segala cara, baik membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B akan tetap menutup kepala tangan Anda? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Nah, kemungkinan untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini akan menimbulkan jawaban yang bervariasi. Ada yang bersedia untuk membuka kepala tangannya, dan ada yang tetap menutup kepala tangannya. Kemudian siapakah yang memegang kontrol untuk menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jadi jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi di sini kesimpulannya bahwa orang lain tidak dapat mengontrol diri kita. Jadi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika guru mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi menurut teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Jadi apa yang dilakukan oleh murid kita itu semua memiliki tujuan. Dan guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu adalah sebuah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru
cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu adalah sebuah ilusi. Selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah sebuah ilusi. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini dalam stimulus respon menyatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini dalam stimulus respon. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini dalam stimulus respon dikatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua menurut stimulus respon bahwa semua perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Sedangkan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik perilaku buruk atau perilaku baik itu memiliki tujuan. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Jadi dalam stimulus respon menyatakan bahwa orang lain dapat mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, itu mengepalkan tangan. Siapa yang kita bersedia membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung diri kita sendiri. Apa kita mau membuka atau tetap mempertahankan untuk menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi ini sesuai dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini dalam stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol dikatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hampir sama dengan yang tadi, yang ketiga. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang mengontrol kita hanya diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya dalam stimulus respon dikatakan bahwa pemaksaan ada pada saat pujukan gagal. Nah, dalam stimulus respon ketika pujukan gagal maka akan dilakukan pemaksaan. Tetapi dalam teori kontrol dikatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol juga model berpikir menang kalah. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa kira-kira yang terbenak dalam pikiran kita? Jadi banyak orang yang menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Banyak orang yang menghubungkan disiplin dengan hukuman. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, mungkin ada juga yang terbenak dalam pikiran kita tentang tata tertib, peraturan. Jadi kita lihat apakah disiplin itu sebenarnya.
Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin dalam bahasa Latin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian Sokrates dan Plato menyatakan bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini pendapat dan banyak yang menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan atau menghubungkan disiplin itu dengan hukuman atau peraturan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini yang disebut dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran pada diri kita atau peserta didik kita tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan penghargaan atau ancaman. Jadi kita melaksanakan disiplin positif ini sesuai dengan kesadaran kita masing-masing, berasal dari dalam diri kita untuk melaksanakan disiplin itu walaupun tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita sebagai seorang guru bagaimana menanamkan disiplin positif kepada peserta didik kita yang sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, kesadaran dalam diri, dan harus dimulai dari diri kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia yang dikenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang telah disepakati baik dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini diakui dimanapun
suku bangsa apapun, agama apapun, bahasa apapun, nilai-nilai kebijakan ini diakui sebagai sesuatu yang baik. Misalnya beriman dan bertakwa ini diakui, ini disepakati bersama bahwa itu adalah sesuatu yang baik dimanapun, bangsa apapun. Misalnya di Malaysia ini nilai kebajikan ini telah disepakati dan dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama adalah 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia ini, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi dalam dirinya hanya bertanya bahwa apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Ini hanya menghindari, mereka melakukan sesuatu hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi motivasi ini bersifat eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini motivasi yang masih bersifat eksternal, motivasi dari luar. Karena mereka melakukan sesuatu atau berperilaku hanya menghindari hukuman. Ini motivasi yang paling rendah dari antara 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini di atas satu tingkat dari motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi motivasi yang kedua ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, orang dengan motivasi ini bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu pertanyaan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Ini motivasi masih bersifat dari luar. Jadi perilaku yang hanya mereka melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal
bukan eksternal. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang paling baik di antara ketiga motivasi. Mereka selalu, dalam motivasi ini bersifat internal atau dari dalam kesadaran diri, bukan dari luar atau eksternal. Selanjutnya adalah hukuman. Jadi hukuman ini, ciri-ciri hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, jadi kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak Ibu, jadi hukuman ini ciri-ciri dari hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, terjadi secara tiba-tiba. Apabila Bapak Ibu ada murid kita yang melanggar, ketika kita hukum itu secara tiba-tiba dan itu terjadi satu arah. Hanya pihak guru yang memberi dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi ini sudah ada kesepakatan, ya. Jadi tidak terjadi secara tiba-tiba seperti hukuman, dan sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran. Jadi sudah ada kesepakatan antara murid dan guru ketika melakukan pelanggaran, maka ada konsekuensi yang diberikan oleh guru, tetapi bukan dalam bentuk hukuman. Jadi konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati baik dari pihak guru dan siswa. Selanjutnya Bapak Ibu adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari restitusi. Jadi restitusi ciri-cirinya yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran
bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini kita membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Ya, jadi tadi sudah dibahas tentang bagaimana ciri-ciri dari hukuman. Yang pertama, tindakan guru. Tindakan guru mencatat sekali dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi." Ini bagi siswa yang terlambat ke sekolah. Apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Jadi mencatat 100 kali dalam buku ini tidak ada hubungannya dengan terlambat ke sekolah. Jadi ini adalah hukuman. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, jadi apakah ini hukuman atau konsekuensi? Jadi menurut Bapak Ibu adalah hukuman. Jadi yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi menurut Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ya, menurut Bapak Ibu? Hukuman. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman karena di sini mencatat dengan terlambat ke sekolah itu tidak berhubungan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini adalah sebuah hukuman. Ini tidak ada hubungannya dengan terlambat dan lari keliling lapangan basket 2 kali. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Ya, jadi ini berhubungan membersihkan tumpahan air yang tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Ini berhubungan. Misalnya dia terlambat 10 menit, tidak mengikuti pemanasan, jadi suruh lari keliling lapangan. Jadi ini berhubungan karena ini adalah untuk pelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu,
Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Jadi pertanyaan pertama itu adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Nah, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini sehingga kita dapat mengetahui mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai ini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, kita kembali. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, ketika kita menjawab itu adalah keselamatan, maka nilai-nilai keselamatan itulah yang disebut dengan nilai keyakinan, bukan peraturan. Ketika itu adalah sebuah peraturan, maka ketika kita mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, tidak ada polisi, maka kita tidak menggunakan helm karena itu adalah sebuah peraturan. Tetapi ketika kita meyakini bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan, maka dimanapun kita berada, ketika kita mengendarai motor, maka kita akan menggunakan helm. Begitu juga dengan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, nilai keyakinannya adalah kesehatan atau keselamatan. Ketika kita meyakini bahwa menggunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan, walaupun misalnya di sekolah tidak ada gurunya, maka siswa akan menggunakan masker atau mencuci tangan, karena itu adalah sebuah keyakinan bahwa menggunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan. Ketika peraturan, maka ketika tidak ada gurunya, maka mereka tidak menggunakan masker. Makanya pertanyaannya tadi, mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah peraturan. Seperti tadi, menggunakan helm, keyakinannya adalah keselamatan. Memakai masker dan mencuci tangan, nilai keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah apa kira-kira keyakinannya, Bapak Ibu? Itu ada ya nanti kita lihat Bapak Ibu, disiplin. Kemudian yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan.
Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah Disiplin. kemudian selanjutnya gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di atas atau koridor. Berlari di kelas atau koridor. Nilai keyakinannya adalah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinannya adalah tanggung jawab, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor adalah keselamatan dan keamanan. Jadi ini adalah nilai peraturan ke nilai keyakinan kelas. Bapak Ibu, jadi tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama adalah kita melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Ini melalui curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama dan membahas kembali dalam kelompok utama, dan membuat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Dan ini tahapan menciptakan program kebajikan. Selanjutnya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan sekolah. Jadi ini membentukan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk curah pendapat. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif:
jangan berlari di atas koridor. Itu kalimat negatif. Dirubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Itu dari kalimat positif menjadi dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh lain misalnya dilarang membuang sampah. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu dari kalimat dalam menyusun keyakinan kelas, gantilah kalimat dalam bentuk dari negatif menjadi kalimat positif. Setelah itu kita tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka di butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga dan murid. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, maka ditinjau ulang, kemudian menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian yang ketujuh adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mulai dilihat oleh semua warga sekolah. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Inilah kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri.
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan dan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Selanjutnya adalah kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, selanjutnya kita perhatikan kasus yang dialami oleh Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Jadi Bapak Ibu, ketika menghadapi kasus seperti ini, jangan kita langsung mencat anak itu sebagai anak yang nakal. Tapi kita lihat kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Jadi kita memanggil anak itu, kemudian kita bertanya apa alasan dari Doni misalnya sehingga seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya, Bapak Ibu, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menemukan kasus seperti ini,
sekali lagi bahwa jangan kita langsung mencat bahwa anak itu adalah anak yang nakal, tetapi kita melihat kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak itu. Selanjutnya Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini salah satu kata dari seorang guru yang menerapkan penghukum. Kamu selalu saja salah. Ini adalah posisi penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini adalah kata-kata guru yang penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat kata-kata pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu dulu begini? Ini adalah kata-kata pembuat rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan melakukan penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi ketika kita menerapkan posisi yang kedua ini adalah pembuat rasa bersalah, maka murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya, posisi yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ketika kita menggunakan posisi sebagai teman, maka akan terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila salah satu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini dampak negatif dari posisi sebagai teman. Ini murid akan bergantung pada satu guru tertentu. Kemudian murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini ketika kita menggunakan posisi kita sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau,
itu adalah seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya adalah posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan dalam posisi apa? Apakah dia pemantau? Apakah dia pendukung? Apakah dia teman? Atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah posisi sebagai pemantau, teman, atau penghukum? Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah ya? Kemudian selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Posisi apa? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah siapa yang menyatakan adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ini adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Nah, di antara 5 posisi kontrol, yang paling baik digunakan ini adalah posisi manajer. Selanjutnya Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, jadi dalam posisi menstabilkan identitas ini, jika anak kita melakukan suatu kesalahan, dalam posisi menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah.
kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah adalah kata-kata guru dalam menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahap. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Dalam posisi validasi tindakan yang salah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Jadi ini kata-kata dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahap ini, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan ini dalam menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ketika ada anak kita misalnya terlambat, tidak mengumpulkan tugas, dan sebagainya, maka yang kita lakukan itu adalah melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam perubahan paradigma dari kontrol atau pilihan, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian makna disiplin. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kita hargai. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi. Teori motivasi ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita ikuti tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.